Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah. Saya berkuliah di Universitas Terbuka. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang rukun Islam. Nah, apakah kalian tahu apa ya arti rukun Islam itu sendiri? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Nah, apakah sudah terjawab apa ya rukun Islam dan ada berapa rukun Islam? Ya benar, rukun Islam ada 5. Tapi sebelum kita mendalami tentang rukun Islam, yuk mari kita simak dulu tentang arti rukun Islam. Rukun Islam adalah secara bahasa ialah taat, tapi secara hukum syar'a adalah taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rukun Islam adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang beragama Islam yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi anak soleh harus menjalankan rukun Islam, ya, karena kita kan beragama Islam. Jadi kita harus menjalankan rukun Islam. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya, ada berapa rukun Islam? Ya, ada 5. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua ialah mengerjakan sholat. Yang ketiga menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat ialah membayar zakat. Yang kelima ialah pergi haji jika mampu. Nah, sekarang ibu mau tanya masing-masing dari rukun Islam, apakah kalian sudah tahu apa itu masing-masing rukun Islam seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji? Tapi sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ibu akan mengajari kalian sebuah lagu rukun Islam. Yuk, mari kita bernyanyi bersama. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apa rukun Islam yang kedua? Sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima pergi haji naik pesawat. Hus. Kenapa sih bu? Kok pergi haji naik pesawat? Iya, kan pergi haji naiknya pesawat. Iya. Jadi maksudnya pergi haji jika mampu. Iya, kenapa pergi haji jika mampu, Bu? Kenapa kita harus pergi haji jika mampu? Karena jika kita belum mampu memenuhi syarat-syarat haji, maka kita tidak diwajibkan. Ya, jadi makanya pergi haji dikatakan jika mampu untuk orang-orang yang benar-benar sudah memenuhi syaratnya, seperti dari masalah ekonomi, masalah rukunnya, nah dan masih banyak lagi, dan masih banyak faktor-faktor internal dan eksternal yang lainnya seperti itu. Yuk, mari kita simak masing-masing pengertian apa itu rukun Islam yang pertama. Yuk, mari kita simak. Nah, apakah kalian tahu apa ya itu syahadat? Yuk, mari kita simak apa itu syahadat. Ya, syahadat adalah meyakinkan tidak ada Tuhan yang hak disembah dengan bukti yang nyata kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat itu bisa kita artikan secara kepribadian kita. Apa sih itu syahadat secara menurut kita masing-masing? Ya, syahadat adalah meyakinkan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Nabi Muhammad selain utusan Allah. Jadi kalau misalkan ada yang berpura-pura jadi nabi, nah itu namanya bukan nabi kita, karena nabi kita hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalian, kenapa sih kita itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat?
Karena sebagai umat Islam diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat kapan kita mengucapkannya? Pada saat kita sudah lahir ke dunia. Seperti itu. Nah, apakah kalian sudah tahu apa ya bunyi syahadat? Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih Bu bunyi 2 kalimat syahadat. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Bacaan 2 kalimat syahadat ialah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Ya, benar. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Apakah kamu tahu apa ya itu sholat? Yuk, mari kita simak apa itu sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah badan dohir atau nyata yang paling unggul di antara ibadah-ibadah lainnya, seperti ibadah berpuasa, ibadah pergi haji, ibadah membayar zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Bu, kenapa sih kita harus sholat? Pertanyaan yang paling bagus. Kenapa kita harus sholat? Karena kita sebagai umat Islam, sebagai beragama Islam, maka kita harus diwajibkan untuk sholat. Karena jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau misalkan kita tidak sholat, berarti kita masuknya ke neraka dong, Bu. Nah, kalian pintar. Jika kita tidak mengerjakan sholat, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi jika kita menjalankan ibadah sholat, maka kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian apakah masih nggak mau mengerjakan sholat? Ya, maka dari itu yuk mari kita mengerjakan sholat dalam sehari 5 waktu. Nah, sekarang ibu mau tanya, dalam sehari kan ada 5 waktu. Nah, ada sholat apakah saja dalam satu hari ini? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Yang kedua sholat asar. Yang ketiga sholat maghrib. Yang keempat sholat isya. Yang kelima sholat subuh. Masing-masing dalam satu hari ini, apakah kalian sudah tahu ada berapakah rakaatnya? Yuk kita simak. Pertama sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Yang kedua sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga sholat maghrib yang terdiri dari 3 rakaat. Yang keempat sholat isya yang terdiri dari 4 rakaat. Yang terakhir adalah sholat subuh yang terdiri 2 rakaat. Jadi anak soleh dan soleha, kita harus menjalankan ibadah sholat. Biar apa? Biar kita dimudahkan rezekinya, biar kita mendapat pahala, agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana ketika kita mendalam kesulitan, ketika kita lagi sedang mendapatkan masalah, kalian sedang menjalankan ujian sekolah, baik ujian nasional maupun ujian harian dan ujian-ujian lainnya, hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar dimudahkan dalam menjalankan ujiannya. Melalui apa? Melalui berdoa dan melalui sholatnya dalam satu hari 5 waktu. Kita akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun Islam yang ketiga? Yaitu berpuasa, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, apakah kalian tahu apa itu puasa? Puasa adalah
Rukun Islam yang ketiga, puasa berasal dari kata saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, menahan nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Dan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tahu tidak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu apa? Nah, terbitnya fajar itu dari mulai setelah sholat subuh sampai dengan terlaksananya sholat maghrib. Nah, apakah kalian tahu apa dan bagaimana niat puasa? Yuk, mari kita simak dan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an ada'i fardu syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat berpuasa di esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi sebelum kalian melaksanakan puasa, setelah kalian menjalankan syahur, kalian hendaknya membaca niat sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah, setelah 1 hari kita sudah menjalankan ibadah puasa dan tiba-tiba terdengarlah suara azan maghrib, maka kita akan melaksanakan berbuka puasa. Nah, anak soleh-soleha, tahu tidak bagaimana niat berbuka puasa? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun Islam yang keempat. Apa itu rukun Islam yang keempat? Yaitu membayar zakat. Membayar zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat dan ditetapkannya sebagai salah satu rukun Islam, dan zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu asnaf. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa itu asnaf? Yuk, mari kita simak. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, kepada siapa kita membayar zakat? Yaitu kepada orang-orang yang tertentu, yaitu asnaf. Asnaf adalah orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat, seperti diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Bagaimana sih Bu niat zakat? Tapi sebelum kita beralih ke niat zakat, Ibu kan kasih tahu dulu nih, apa saja yang bisa kita gunakan untuk membayar zakat ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan uang, yang kedua bisa menggunakan benda. Biasanya di masyarakat kita, orang yang membayar zakat biasanya yaitu dengan menggunakan beras. Berapa liter Bu? 3,5 liter per orang atau per jiwa. Jadi ketika kita mau membayar zakat, kita bisa menggunakan uang ataupun beras dengan takaran 3,5 liter. Nah, sekarang niat zakat. Yuk, mari kita baca bersama-sama niat zakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat untuk diriku sendiri, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Kita akan membahas rukun Islam yang terakhir. Apa itu rukun Islam yang terakhir? Yaitu pergi haji jika mampu. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung. Haji menurut istilah ialah berziarah ke tempat yang tertentu, menjalankan amalan-amalan tertentu dan di waktu yang tertentu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji itu berziarah ke tempat tertentu. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita mendatangkan ke Baitul Ka'bah yang berada di Mekah, Sayyidil Arabia. Nah, makanya anak soleh, kenapa sih, Bu, bisa dikatakan pergi haji itu jika mampu? Karena pergi haji tidak memaksakan semua umat Islam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Karena apa? Karena pergi haji pun mempunyai syarat dan rukun-rukun tertentu. Jadi kalau misalkan aku kepengen banget pergi haji, tapi aku nggak punya apa-apa, tapi aku kepengen pergi haji. Alhamdulillah, jika kalian mempunyai niat yang baik, insya Allah nanti akan dipermudah. Walaupun dengan tidak waktu yang cepat, dengan tidak waktu yang singkat. Alhamdulillah pun intinya kalian mempunyai niat yang baik, ingin mendatangkan ke tempatnya Allah, mendatangkan rumahnya Allah, mendatangkan ke tempat sucinya Allah, yaitu Baitul Ka'bah yang berada di Mekah. Nah, apakah kamu tahu apa saja sih rukun haji dan bagaimana niat haji? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Berikut ini rukun-rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ialah ihram. Yang kedua ialah wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat syai. Yang kelima tahallul. Yang keenam yaitu tertib. Itulah rukun-rukun haji yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan selama kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian doa ketika niat haji, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjah, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Jadi ketika kita dalam menjalankan ibadah haji, hendaklah kita berniat terlebih dahulu seperti apa yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya pribadi sampaikan bisa bermanfaat oleh kalian semua, oleh teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan dalam penulisan yang tidak berkenan. Mohon maaf, dibuka pintu maafnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam silaturahmi, salam sejahtera.